Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu, mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku. Melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu sepanjang usiaku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, pimpin, tuntun langkah kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, perikop hari ini melanjutkan tema sebelumnya, di mana di perikop sebelumnya diakhiri dengan kalimat terdahulu menjadi terakhir dan terakhir menjadi terdahulu. Tuhan Yesus mendidik para muridnya dengan memberikan perumpamaan mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Kebun anggur dan pemiliknya adalah simbol Israel dan Allah yang memiliki Israel. Dan pada bagian ini dikisahkan bahwa pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja bagi kebun anggurnya. Dia mencari dan menemukan pekerja di dalam 5 waktu yang berbeda. Ada yang dari pagi-pagi sekali, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore, dan ada juga yang jam 5 sore. Angkatan pertama bekerja seharian adalah yang seharusnya menjadi paling penting, bukan?
Karena merekalah yang merupakan pekerja yang berkualitas dan merekalah yang didapatnya pertama kali oleh sang pemilik kebun anggur. Kalau boleh dikatakan mereka kaum profesional yang bekerja dengan giat di ladang milik Tuhan tersebut. Kelompok yang lebih belakang adalah kelompok yang lebih sedikit pekerjaannya dan kurang ahli karena belum ada penyewa untuk mempekerjakan mereka. Dan yang paling terbelakang adalah yang baru disewa sang pemilik kebun anggur saat jam 5 sore. Di ayat 7, mereka sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyewa kami. Mereka adalah kelompok yang tidak laku. Mereka kaum buangan yang tidak punya keahlian apa-apa. Tuan pemilik kebun juga baru menyewa mereka jam 5 sore. Dari jam 5 sore ke jam 6, apakah yang bisa dikerjakan oleh mereka? Sangat sedikit, bukan? Jadi sepertinya sang tuan pemilik kebun itu mengupah mereka hanya karena belas kasihan saja. Bukan karena keahlian mereka, bukan juga karena perlu. Sebenarnya sangat aneh kalau pemilik kebun anggur itu masih menyewa orang-orang seperti mereka yang disewa jam 5 sore. Lebih aneh lagi bahwa pada waktu pembagian upah, tuan pemilik kebun anggur itu tidak mulai dari yang lebih dulu masuk, tetapi dari yang masuk jam 5 sore. Bahkan dia memberi upah 1 dinar bagi mereka, upah yang sama untuk kerja 1 hari penuh. Padahal mereka hanya bekerja 1 jam, tetapi diperhitungkan upah sehari penuh. Pastilah ini membuat pekerja-pekerja lain bersemangat karena mereka berpikir akan mendapat upah lebih banyak. Karena kami pekerja profesional yang bekerja seharian penuh. Mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Di dalam ayat 9 dikatakan bahwa mereka yang telah mulai bekerja lebih dahulu merasa akan mendapat lebih banyak. Tetapi kemudian mereka kecewa karena mereka juga mendapat 1 dinar sehari. Mereka bersungut-sungut bukan karena diperlakukan tidak adil. Mereka bersungut-sungut karena mereka tidak diberikan perlakuan lebih spesial daripada yang baru masuk jam 5 sore. Upah 1 dinar adalah upah untuk bekerja sehari penuh. Sehingga mereka sebenarnya telah mendapat apa yang pantas bagi mereka. Mereka marah karena belas kasih yang diterima oleh yang masuk jam 5 sore. Inilah penyakit dari orang-orang yang masuk lebih dahulu. Mereka merasa berhak dan layak dan sudah sepantasnya diperlakukan lebih istimewa, paling istimewa. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka di kebun itu adalah karena kemampuan mereka. Tetapi yang masuk belakangan, apalagi yang masuk jam 5 sore, mereka sadar bahwa mereka boleh bekerja hanya karena anugerah. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di kebun anggur hanyalah karena belas kasihan sang pemilik kebun anggur. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa diri layak, apalagi mereka merasa berjasa. Sebaliknya, dengan yang masuk pertama kali, mereka sangat mudah merasa berjasa dan sangat gampang meremehkan orang lain karena mereka merasa yang paling pantas untuk menerima sesuatu dari Tuhan tersebut. Perumpamaan ini awalnya ditujukan bagi para rasul. Di perikop sebelumnya, para rasul merasa diri lebih baik daripada orang muda yang kaya yang telah meninggalkan Yesus. Apa upah kami? Apa yang kami peroleh? Mereka merasa sudah berjasa untuk Tuhan. Mereka merasa sudah meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Mereka merasa telah berjasa begitu besar sehingga Tuhan harus memberikan sesuatu untuk upah mereka. Tetapi melalui perikop ini Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa Dia bisa saja memberikan keutamaan lebih besar kepada orang-orang yang baru dipanggil kemudian. Dia bisa saja memberikan keutamaan kepada orang lain yang baru menjadi rasul sangat jauh di bawah mereka. Seperti contohnya Rasul Paulus. Dan jika Tuhan memutuskan untuk melakukan itu, mereka tidak boleh merasa diri
seharusnya diberi sesuatu yang lebih atau lebih istimewa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian juga dalam kita bergereja. Ada orang-orang yang merasa diri layak, ada orang-orang yang memandang rendah orang lain secara rohani, sepertinya jauh di bawah mereka. Orang-orang yang demikian tanpa sadar sedang berada di dalam dosa kesombongan, dan hal itu dibenci Tuhan. Orang-orang ini tanpa sadar merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini kesesatan yang berbahaya. Tersesat, tapi terus merasa orang lainlah yang tersesat. Biarlah perasaan superior secara rohani dapat dimatikan di dalam hati kita. Sebab mungkin Tuhan akan membangkitkan orang-orang lain setelah kita. Mungkin Tuhan akan memberikan keutamaan kepada orang lain. Mungkin Tuhan akan memberikan posisi yang lebih kepada mereka yang baru menjadi Kristen daripada kita. Biarlah kita mengawasi hati kita masing-masing. Adakah perasaan menganggap diri layak? Adakah perasaan menganggap diri lebih baik secara spiritual daripada orang lain? Adakah kita meremehkan orang lain? Jika ada, segera matikan sebelum dosa itu perlahan-lahan menggerogoti kita dan akhirnya mematikan kita. Hal kedua, untuk direnungkan. Adakah perasaan sukacita ketika orang lain mendapat anugerah? Kalau mereka yang bekerja 1 jam diberi upah 1 dinar, sedang kita dalam posisi yang telah bekerja 12 jam, ternyata juga menerima sama 1 dinar. Apakah kita tetap bisa bersyukur? Apakah kita bisa bersukacita karena Allah kita baik kepada mereka? Mereka orang-orang yang baru, atau orang-orang yang pelayanannya begitu kecil dan kelihatannya tidak berarti, tapi Tuhan memberi upah yang sama. Orang yang kerohaniannya baik akan bersukacita karena Allah baik kepada mereka yang tidak layak. Tetapi orang yang hatinya sempit dan picik akan merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Semoga setiap kita adalah orang-orang yang kerohaniannya baik dan melihat ini semua sebagai kasih karunia Allah bagi setiap kita. Biarlah kebenaran firman hari ini mendewasakan setiap kita dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini Engkau berfirman dan mengajar kepada kami untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, dalam kedewasaan iman di dalam Tuhan. Seorang yang dewasa iman rohaninya dalam Tuhan akan selalu turut bersuka cita atas setiap anugerah yang diterima saudara-saudara seiman. Bahkan mereka yang kelihatan tidak layak pun, bila Tuhan berkehendak memberikan anugerahnya, kami akan belajar turut bersuka cita dan bersyukur atasnya. Hati Tuhan selalu rindu setiap orang berbahagia dan berkemenangan. Mereka yang menyambut ajakan Tuhan selalu mendapat anugerah terbaik dalam kehidupannya. Biar kami bisa melihat pengajaran hari ini dan justru memberi kami pandangan. Tidak banyak waktu lagi untuk bekerja di ladang Tuhan. Kami harus memiliki hati seperti Tuhan, pemilik kebun anggur, yang selalu rindu setiap orang mendapat anugerah. Maka di waktu yang tinggal singkat ini, kami mau mengajak teman-teman untuk bekerja di ladang Tuhan dan mendapat upah yang terbaik, anugerah dari Tuhan Yesus. Bapa, pakailah kami untuk alat kerajaan-Mu, kemuliaan nama-Mu. Teguhkan setiap kesaksian kami. Inilah doa kami menyertai sepanjang perjalanan hidup kami hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa bagi kita. Selamat pagi. Shalom.